Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 815. Stefan, kamu jangan panik. Sekarang kalian di mana? Nenek segera ke sana, ujar nenek berusaha menghibur Stefan. Nenek merasa bertanggung jawab atas hubungan kedua sejoli ini. Percuma, Nek. Nenek juga nggak akan bisa membantuku. Dia berpikir kalau kita semua sudah menipunya selama berbulan-bulan. Baginya, kita ini hanya keluarga penipu, ujar Stefan sedikit lebih tenang. Nenek menghela napasnya lalu berkata, nenek sudah memperingatkanmu mengenai hal ini sebelumnya. Sekarang kamu pikirkan saja cara untuk membujuknya. Tapi, kalau dia masih tidak mau juga, lebih baik kamu berikan waktu untuknya menenangkan diri. Kamu jangan terus memaksanya. Dia tidak boleh pergi dariku sejengkal pun. Seru Stefan kesal. Sifat Stefan yang suka mendominasi bisa terlihat dengan sangat jelas dalam masalah ini. Nenek hanya bisa terdiam tanpa bisa membalas kata-kata yang dilontarkan oleh Stefan. Kemudian nenek menutup teleponnya tanpa bersuara sedikit pun. Nenek berpikir kalau Stefan akan kesulitan untuk berbaikan dengan Olivia selama sifat Stefan belum bisa berubah. Setelah selesai menelepon nenek, Stefan langsung memanggil Dimas. Bawa semua hadiah Valentine yang sudah aku siapkan untuk Olivia ke kamarku. Lalu tolong belikan banyak mawar dan hias taman dengan sangat cantik, perintah Stefan. Para pengawal Stefan sudah sangat takut Olivia akan marah ketika melihat wawancara Stefan di TV. Mereka juga lihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa sadisnya Olivia menyerang Stefan ketika dia marah. Mereka khawatir masalah pasangan suami istri yang manis ini akan menjadi sangat besar. Namun, Stefan tiba-tiba saja memberikan perintah kepada Dimas untuk menyiapkan hadiah dan tempat yang cantik. Dimas langsung berpikir Stefan sudah berhasil membujuk Olivia. Semua hadiah dan tempat yang cantik ini ditujukan agar Olivia bisa sedikit merasa lebih tenang setelah pertengkaran hebat mereka. Baik, saya dan yang lainnya akan menyiapkan semua hadiah yang Pak Stefan sudah siapkan, jawab Dimas dengan wajah ceria. Kalian harus gerak cepat, ujar Stefan lagi. Olivia akan segera bangun, jadi para pengawal harus bergerak cepat untuk memenuhi permintaan Stefan. Mereka buru-buru membawa hadiah Valentine yang sudah disiapkan Stefan ke lantai atas. Kemudian mereka mengetuk pintu kamar Stefan. Mereka sangat terkejut ketika melihat Olivia yang tidak sadarkan diri di atas kasur ketika mereka masih ke dalam kamar. Dimas pun akhirnya memberanikan diri bertanya, Bu Olivia kenapa, Pak? Stefan sama sekali tidak menjawab pertanyaan Dimas. Dia hanya terus menatap Olivia sambil menarik bibirnya ke dalam. Sepertinya tebakan para pengawal ini salah besar. Ternyata, Olivia sama sekali belum memaafkan Stefan. Entah atas alasan apa Olivia tidak sadarkan diri. Bisa jadi dia terlalu lelah sampai jatuh pingsan atau mungkin Stefan yang membuat Olivia pingsan. Para pengawal lebih condong ke arah pilihan yang kedua. Karena gaya seperti itu memang sesuai dengan sifat Stefan. Para pengawal hanya bisa menghela napas mereka setelah melihat keadaan Olivia. Pak Stefan benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin dia membuat Bu Olivia pingsan dalam keadaan seperti ini? Apa yang dilakukannya ini hanya membuat masalah semakin runyam. Stefan adalah orang yang sangat keras dan Olivia adalah satu-satunya orang yang bisa membuat Stefan terlihat bingung bahkan melakukan kesalahan. Para pengawal buru-buru keluar dari kamar Stefan setelah meletakkan kado hari Valentine yang sudah disiapkan Stefan untuk Olivia. Tidak lama kemudian, Olivia bangun hanya 2 menit setelah para pengawal meninggalkan kamar. Dia merasakan sakit di bagian belakang lehernya. Dia teringat bagaimana dirinya bisa tidak sadarkan diri ketika dia membuka matanya. Seketika, gelombang amarah yang tidak terkendali kembali bergejolak di dalam hatinya. Bab 816. Olivia, kamu nggak apa-apa, kan? Tanya Stefan setelah melihat Olivia menatapnya tanpa bersuara sedikit pun. Apa mungkin Stefan sudah memukulnya terlalu keras sampai membuat Olivia terdiam begini? Stefan, seru Olivia marah setelah kesadarannya kembali. Kemudian dia meraih kerah baju suaminya dan memukul leher bagian belakang Stefan. Dia terlihat bagai seekor singa yang sedang marah. Kurang ajar kamu, ya. Berani sekali kamu membuatku pingsan. Seru. Olivia marah. Leher bagian belakangnya terasa sangat sakit. Bagaimana mungkin Stefan masih saja mengatakan C kalau dia mencintai Olivia?
Apa cinta itu membuat pasangannya pingsan? Bukankah ini sama saja seperti menyakiti tubuh Olivia? Sekarang Olivia tidak akan percaya lagi semua perkataan Stefan. Olivia sudah hidup dalam kebohongan yang dibuat oleh Stefan selama 4 bulan terakhir. Sekarang tingkat kepercayaan Olivia terhadap Stefan adalah nol. Olive, Olive, seru Stefan sambil berusaha melarikan diri. Dia takut Olivia akan membuatnya pingsan. Olivia hampir mengenai lehernya beberapa kali. Akhirnya, Stefan dengan cepat kembali berusaha memeluk Olivia seperti yang sempat dia lakukan sebelumnya. Dia menekan Olivia ke dalam pelukannya sampai Olivia tidak bisa bergerak. Olivia, maafkan aku. Aku tahu seharusnya aku nggak membuatmu pingsan. Tapi aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan agar kamu nggak pergi. Olivia, kamu jangan tinggalin aku, ya. Aku janji sama kamu nggak akan lagi pernah berbohong padamu. Jadi, kumohon jangan tinggalin aku, ujar Stefan memohon kepada Olivia. Stefan tidak bisa membayangkan bagaimana hidup tanpa Olivia di sisinya. Stefan, lepasin aku. Semua janjimu itu tidak ada artinya lagi. Aku sama sekali tidak akan percaya sama janji-janjimu. Janjimu cuma janji palsu. Aku pernah bilang sama kamu kalau sampai kamu berkali-kali membohongiku, maka kita cerai. Aku nggak mau hidup dalam kebohongan terus-menerus. Aku nggak tahu yang mana kamu sebenarnya. Aku juga nggak tahu apa yang kamu katakan itu benar atau enggak. Stefan, sekarang cepat lepasin aku. Kalau enggak, aku nggak akan memaafkanmu seumur hidupku. Kamu juga sudah membuatku pingsan. Kamu sudah nyakitin aku. Lebih baik aku bersekongkol sama Albert untuk menipu kakakku daripada harus menikah dadakan dengan seorang pewaris keluarga aditama kayak kamu. Ujar Olivia ketus. Stefan langsung merasa kaget dan takut setelah mendengar nama saingan yang sudah berhasil disingkirkannya disebut oleh Olivia. Apa mungkin Olivia akan berlari ke sisi Albert setelah mengetahui kalau Stefan sudah menipunya? Albert sudah dikirim oleh orang tuanya ke kantor cabang di kota Harindang. Albert dan Olivia sudah cukup lama tidak saling berkomunikasi. Namun, Stefan tahu kalau Albert masih memiliki rasa kepada Olivia. Stefan yakin, kalau sampai Olivia menelepon Albert, maka Albert pasti akan meninggalkan semuanya yang dia miliki di kota Harindang dan kembali untuk Olivia. Awas saja kalau kamu berani menghubungi si Albert itu. Aku akan kunci kamu di sini biar kamu nggak bisa kemana-mana. Aku juga akan ambil semua alat komunikasimu biar kamu nggak bisa hubungin siapapun, ancam Albert kesal. Tatapan Olivia langsung terlihat semakin tajam. Namun, anehnya Stefan langsung terlihat panik setelah mengancam Olivia. Dia sadar kalau dia kembali melakukan kesalahan yang cukup fatal. Apa yang terjadi sekarang sangat mirip dengan apa yang terjadi ketika mereka baru menikah. Sebenarnya, dia berniat baik, tapi hasilnya Stefan justru menyakiti hati orang lain. Hal ini terjadi karena mulutnya yang suka asal bicara. Kamu tahu cara mengancam ataupun mendominasi lawan bicaramu. Ya, inilah sifat aslimu. Sifat asli seorang penerus keluarga kaya raya. Kamu sudah memiliki status yang tinggi sejak kamu lahir, makanya kamu suka seenaknya sama orang lain. Kamu terbiasa menjadi pusat perhatian di antara semua orang yang ada di sekitarmu. Kamu adalah anak tertua, makanya adik-adikmu selalu mendengarkan semua perkataanmu. Sedangkan, di perusahaan kamu adalah seorang CEO, jadi semua pegawaimu pasti akan mendengarkan semua kata-katamu, ujar Olivia dingin. Bab 817. Sifatmu memang kayak gini. Kamu terbiasa mendapatkan segalanya. Kamu orang yang sombong, egois, mendominasi dan juga paranoid, ujar Olivia penuh kekesalan. Apa yang diucapkan oleh Olivia memang sifat sesungguhnya dari seorang Stefan. Bahkan ketika dia baru menikah dan berpura-pura menjadi orang biasa sekalipun, sifat aslinya tetap saja tidak berubah. Namun, sifat Stefan yang keras dan mendominasi mulai melunak setelah pernikahan mereka berdua semakin hangat. Lalu sekarang sifat aslinya kembali terlihat. Sulit rasanya untuk berhubungan dengan orang seperti Stefan. Terlebih lagi bagi perempuan mandiri seperti Olivia. Perempuan mandiri seperti Olivia. Ketika berkonflik dengan laki-laki, seperti Stefan cenderung akan memperbesar konflik yang terjadi. Di antara mereka, Stefan ingin menenangkan Olivia, tapi cara yang dilakukannya salah.
Hasilnya justru memperparah masalah di antara mereka berdua. Akhirnya, Olivia semakin marah dan mustahil menenangkannya. Olivia. Petik 2. Stefan mulai melepaskan pelukannya dan memegang wajah Olivia dengan lembut. Kemudian dia berkata dengan wajah memohon, "Olivia, kamu jangan pergi ke sisi Albert, ya. Aku sudah bersusah payah menyingkirkannya dari kota Mambera. Jadi, jangan pernah kamu temui dia lagi, ya. Memangnya apa yang kamu katakan sama Tante Desi sampai Albert bisa kamu tendang dari kota Mambera?" Tanya Olivia kaget, kemudian Olivia kembali berkata dengan ekspresi wajah mengejek, "Kenapa aku harus kaget, ya? Wajar saja kan kalau aku nggak tahu banyak hal yang kamu lakukan di belakangku. Stefan, kamu nggak anggap aku keluargamu, ya? Aku bukan keluargamu, aku cuma perempuan yang kamu nikahi. Aku cuma tamu di keluarga suamiku. Memangnya siapa aku sampai berani berharap kamu menganggapku sebagai keluarga? Kamu sudah menyembunyikan banyak hal dariku. Kamu juga terus berbohong kepadaku. Kamu nggak pernah menganggapku sebagai keluargamu," ujar Olivia dengan mata memerah. Dia ingin menangis, tapi dia tidak mau melakukannya di hadapan Stefan. Olivia tidak ingin Stefan si munafik ini menghibur dirinya. "Olivia, kamu adalah keluargaku. Aku ingin menghabiskan masa hidupku denganmu sebagai istriku. Aku tahu kalau aku salah. Aku sudah nyakitin kamu dan merusak kepercayaanmu padaku. Aku janji." Stefan tiba-tiba menghentikan kata-katanya setelah melihat tatapan dingin dan tajam Olivia ke arahnya. Semua janji Stefan sama sekali tidak ada artinya bagi Olivia. Kemudian Stefan langsung menunduk dan mencium wajah serta bibir Olivia seraya berkata, "Olivia, aku tidak mau kita bercerai. Jadi, kita berdua tidak akan pernah bercerai." Olivia buru-buru mendorong Stefan dan hendak bangun dari tempat tidur. Stefan memang tidak ingin bercerai, sebaliknya Olivia justru menginginkannya. Tentu saja Olivia tidak akan mengatakannya sekarang. Karena dia takut Stefan akan murka dan kembali membuatnya pingsan. Leher belakang Olivia sampai saat ini masih terasa sakit. "Olivia, kamu mau kemana? Kamu nggak boleh kemana-mana," seru Stefan sambil melompat turun dari tempat tidur lalu memeluk pinggang Olivia dari belakang. "Olivia, coba kamu lihat, aku sudah menyiapkan buket bunga ini untukmu. Aku juga sudah menyiapkan 30 set perhiasan yang akan aku berikan padamu. Jadi, setiap harinya kamu bisa berganti perhiasan sesukamu selama sebulan penuh. Aku juga membelikanmu tas, skincare, peralatan make up dan masih banyak lagi. Kamu sekarang nggak perlu lagi pakai produk kecantikan yang Junia berikan untukmu. Suamimu sudah bisa memberikan semuanya untukmu. Semua hadiah ini adalah hadiah hari Valentine yang secara khusus kusiapkan untukmu," ujar Stefan dengan penuh rasa bangga. Kemudian dia memaksa Olivia untuk mengikutinya ke meja rias. Lalu dia mengambil 2 buah kunci yang ada di atas meja. Stefan menaruhnya di atas tangan Olivia seraya berkata, "Aku membelikanmu mobil baru dan sebuah villa. Olivia, kamu senang nggak dengan hadiah Valentine-ku? Seumur hidupku, ini pertama kalinya aku merayakan Valentine. Jadi, aku nggak berpengalaman sama sekali. Aku juga nggak tahu harus beli apa untukmu. Akhirnya, aku membeli apapun yang lagi tren sekarang. Kalau kamu nggak suka bilang saja ya sama aku. Selama aku bisa, aku akan membelikan apapun yang kamu mau," ujar Stefan tulus. Stefan hanya akan membelikan sesuatu yang memang dia bisa dapatkan. Kalau sampai Olivia meminta bintang di langit, bagaimana mungkin Stefan bisa mewujudkannya? Olivia mengambil 2 buah kunci itu kemudian menepuk punggung tangan Stefan. Kemudian dia menginjak kaki Stefan dengan sangat keras ketika Stefan sudah mulai lengah. Stefan langsung melompat kesakitan dan secara tidak sadar langsung melepaskan cengkeramannya dari Olivia. Lalu Olivia bergegas melemparkan kunci itu kembali kepada Stefan seraya berkata, "Makasih ya, Pak Stefan atas kebaikannya. Tapi aku nggak sudi menerima hadiah apapun darimu." Kemudian Olivia berbalik dan hendak pergi meninggalkan Stefan setelah dia selesai berbicara. "Olivia," seru Stefan. "Stefan," seru Olivia dan menghentikan langkahnya. "Kalau sampai kamu menyerangku dari belakang, maka hubungan kita cukup sampai di sini," ujar Olivia ketus. Stefan tidak berani menyerang Olivia lagi. Karena leher Olivia akan sakit dan cedera kalau sampai dia kembali membuat Olivia tidak sadarkan diri.
Bab 818. Stefan mengikuti Olivia berjalan keluar kamar. Dia tidak berani berbicara dan hanya mengikuti Olivia dalam diam. Dia mengikuti Olivia kemanapun Olivia pergi. Olivia membuka pintu, turun ke lantai bawah. Stefan selalu mengikutinya bagaikan bayangan. Olivia berjalan menuju pagar dan berusaha membukanya. Namun, pagarnya dikunci. Dia langsung menoleh ke arah Stefan lalu mengulurkan tangannya seraya berkata, "Siniin kuncinya." Pak Marwan, Dimas dan pelayan yang lainnya hanya bisa mengikuti mereka dari kejauhan. Mereka semua tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka takut ketika melihat wajah Olivia yang berubah garang dan dingin. Sedangkan Stefan sudah berubah seperti bayangan Olivia yang selalu mengikuti Olivia kemanapun Olivia pergi. Stefan mengeluarkan kuncinya, tapi dia tidak memberikannya kepada Olivia. Dia justru melemparkannya jauh keluar pagar dengan sekuat tenaganya. Kemudian dia merentangkan tangannya seraya berkata, "Aku nggak punya kuncinya." Olivia semakin naik pitam setelah melihat perilaku Stefan. Dia ingin sekali menarik kerah Stefan dan memukulinya sampai babak belur. Kemudian Olivia langsung mengalihkan pandangannya ke arah Pak Marwan dan yang lainnya. "Non Olivia, jangan menatap saya juga tidak punya kuncinya," ujar Pak Marwan cepat. Kalaupun ada, dia tetap tidak akan memberikannya kepada Olivia. Para pelayan yang lain buru-buru menggelengkan kepala dan berkata, "Kami juga tidak punya kuncinya." Olivia tahu kalau orang-orang ini tidak akan membukakannya pintu selama Stefan tidak mengizinkannya. Kemudian Olivia memperhatikan gerbang dan tembok yang ada di hadapannya. Gerbang ini lebih tinggi dari pagar yang mengelilinginya, jadi pastinya cukup sulit bagi Olivia untuk memanjatnya. Gerbang ini 2 meter tingginya, selain itu ada juga CCTV yang selalu mengawasi. Ketinggian gerbang dan tembok villa ini memang sejalan dengan sifat Stefan yang tidak suka diganggu orang lain. Gerbang tinggi bisa melindungi privasinya dari dunia luar. Olivia memang bisa bela diri, tapi sayangnya dia tidak bisa memanjat pagar setinggi 2 meter. Olivia akhirnya menoleh ke arah taman untuk mencari tangga dan dia menemukannya dia dalam rumah kaca. Pak Marwan hanya bisa terdiam sambil menyesal di dalam hatinya. Dia lupa untuk menyembunyikan tangga itu. Dia tahu kalau Olivia akan menggunakan tangga untuk memanjat pagar. "Sayang, biar aku yang melakukan pekerjaan berat ini," ujar Stefan seraya menyambar tangga yang akan diambil oleh Olivia. Kemudian dia bergegas ke sisi dinding yang terdekat. Dimas dengan cekatan mengambilkan bangku untuk Stefan agar Stefan bisa menginjak bangku untuk melempar tangga keluar. Akhirnya, Stefan berhasil melemparkan tangga tersebut keluar. "Kurang ajar kamu, Stefan," seru Olivia kesal. Stefan benar-benar mengerti bagaimana membuat Olivia marah. Kalau saja Stefan membiarkannya keluar dari sini untuk menenangkan diri, mungkin mereka masih bisa bicara baik-baik ke depannya. Namun, dengan cara seperti ini sama saja dengan memperlakukan Olivia layaknya tahanan rumah. Bab 819. Olivia merasa sangat kesal karena dirinya tidak bisa keluar dari tempat ini. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci dirinya di dalam kamar tamu. Dia ingin sekali meminta bantuan kakaknya. Namun, daya baterai ponselnya sudah habis. "Ya ampun, kayaknya Tuhan lagi menghukumku," seru Olivia kesal. Stefan sama sekali tidak mengganggu Olivia ketika Olivia mengunci diri di dalam kamar. Dia justru mencari bantuan dari orang terdekatnya, yaitu Reiki. Reiki baru saja mengantarkan Junia kembali ke toko buku. Untung saja, Junia membawa pengisi daya untuk sepeda listriknya ke toko buku. Jadi dia bergegas mengisi daya sepeda listriknya itu. "Pak Reiki, tanyain Pak Stefan dong gimana keadaan Olive," ujar Junia. Dia penasaran dengan keadaan Olivia saat ini setelah dibawa pergi oleh Stefan. "Kalau begitu, aku coba telepon mereka dulu ya," jawab Reiki mengiyakan permintaan Junia. Namun, entah mengapa Reiki memiliki firasat buruk tentang keadaan mereka berdua. Reiki sangat mengenal bagaimana sifat seorang Stefan. Kemungkinan besar dia tidak bisa menangani masalah ini dengan baik. Dia menipu istrinya lalu memaksanya seperti itu. Stefan benar-benar keterlaluan. Dia memang pantas mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Pada awalnya, dia menyembunyikan identitasnya untuk menguji karakter Olivia. Hal seperti ini bisa dibilang cukup wajar. Namun,
Ketika dia seharusnya sudah bisa mengaku, dia justru terus-menerus memperpanjang kebohongannya. Dia terus mengkhawatirkan banyak hal untuk mengakui kebenarannya. Jadi, pantas saja kalau Olivia marah besar padanya. Namun, tiba-tiba saja ponsel Reiki berdering ketika dia baru saja ingin menelepon Stefan. Dia langsung menghampiri Junia ketika melihat nama peneleponnya seraya berkata, "Stefan meneleponku." "Cepat angkat," ujar Junia cemas. Reiki dengan cepat mengangkat panggilan dari Stefan, sedangkan Junia mendengarkan di sebelahnya. "Reiki, tolong aku," ujar Stefan dari balik telepon. "Reiki, Olivia marah banget sama aku. Aku nggak bisa membujuknya. Aku nggak tahu apa lagi yang harus kulakukan. Reiki, apa yang harus kulakukan sekarang? Dia juga mau ninggalin aku. Dia pasti ninggalin aku kalau aku lepasin dia. Aku tahu gimana sifatnya. Dia pasti benar-benar akan menendangku dan pergi begitu saja. Bahkan dia juga bilang kalau dia lebih memilih bersekongkol sama Albert untuk membohongi kakaknya daripada menikah sama pewaris keluarga Aditama. Apa dia benar-benar akan pergi ke sisi Albert dan meninggalkanku begitu saja? Kalau memang benar begitu, aku nggak akan membiarkannya. Aku akan menguncinya di dalam villa dan nggak akan membiarkannya pergi sejengkal pun dariku," celoteh Stefan. Junia dan Reiki sempat terdiam setelah mendengar cerita Stefan. Tidak lama kemudian, Junia menyambar ponsel Reiki lalu berkata, "Pak Stefan, lepaskan dia kalau Bapak mau menenangkan Olivia. Bapak justru membuatnya semakin marah kalau Bapak menahannya kayak gitu. Kalaupun dia mau pergi ninggalin Bapak, dia pasti akan bilang sama Bapak. Dia nggak akan diam-diam pergi dan menghilang. Olivia adalah orang yang akan menghadapi semua masalahnya tanpa terkecuali. Kalau memang Bapak mau dia kembali, biarkan dia kembali ke kakaknya. Biarkan dia tenang dulu. Hal ini yang harus Bapak lakukan untuknya. Aku nggak bisa melakukannya. Kalau aku biarkan dia pergi, nantinya aku akan sulit menemuinya lagi. Dia kan istriku, jadi dia harus tinggal di manapun aku tinggal. Lagi pula, aku juga nggak menempatkannya di dalam penjara. Dia tinggal di rumah kami sekarang," ujar Stefan penuh dengan emosi. Dia bilang, dia akan pergi diam-diam tanpa memberitahuku. Kalau sampai aku membiarkannya pergi dari sini lalu dia pergi entah kemana. Kemana lagi aku harus mencarinya? Suara Stefan terdengar sangat putus asa. Bab 820. Aku lebih mengenal Olivia daripada Pak Stefan. Aku jamin, Olivia pasti nggak akan diam-diam pergi dan meninggalkan Bapak. Jadi, lebih baik Bapak biarkan dia pulang ke kakaknya, ujar Junia berusaha meyakinkan Stefan. "Kamu bukan Olivia, jadi aku nggak bisa mempercayai omonganmu," ujar Stefan ketus. Junia hanya bisa terdiam. Stefan benar-benar keras kepala. Dia sama sekali tidak mau mendengar apapun yang dikatakan Junia. Reiki buru-buru mengambil ponselnya lalu berusaha menenangkan Junia dengan berkata, "Dia lagi gila. Dia nggak pernah mengalami masalah kayak gini, jadi dia nggak tahu gimana cara menanganinya dengan baik. Kamu sendiri yang akan marah kalau bicara serius sama dia sekarang." Junia hanya bisa membuka mulutnya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia tidak tahu apa lagi yang harus dikatakannya sekarang. Stefan biasanya selalu terlihat dewasa dan tegas. Dia juga bisa menghadapi orang lain dengan baik. Jadi, Junia tidak pernah menduga kalau Stefan akan mengurung Olivia dan tidak membiarkannya pulang ke kakaknya. "Stefan, gimana keadaan Olivia sekarang? Apa yang kamu lakuin sama dia?" tanya Reiki prihatin. "Aku nggak apa-apain, kok. Dia mau pergi makanya aku kunci pagarnya. Terus aku buang kuncinya jauh-jauh. Lalu dia naik tangga mau manjat keluar. Terus aku buang juga tangganya. Sekarang dia marah dan mengurung diri di kamar tamu," jawab Stefan. "Reiki, kamu harus bantu aku. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Kamu harus bisa berpikir lebih jernih daripada aku. Pikiranku sekarang sudah benar-benar buntu. Aku nggak tahu lagi harus ngapain," ujar Stefan memohon bantuan Reiki. Stefan sudah mencintai Olivia dengan sangat mendalam. Sekarang Olivia sudah menjadi sosok terpenting dalam hidupnya. Dia tidak bisa menahan rasa sakit karena kehilangan Olivia. Stefan memilih hari untuk membongkar identitasnya di hari ketika Olivia sedang merasa bahagia, sesuai dengan apa yang disarankan oleh Yose. Namun,
Ternyata badai itu masih saja datang menghampiri mereka berdua. Stefan saat ini benar-benar tenggelam dalam kebingungan. Dia tidak bisa berpikir apa yang berikutnya harus dia lakukan. Kejadian seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya kepada Stefan selama 30 tahun masa hidupnya. Selama ini, Stefan selalu percaya diri bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa dia atasi. Setelah berpikir sejenak, Reiki akhirnya berusaha membujuk Stefan seraya berkata, "Stefan, kayaknya apa yang dibilang Junia tadi cukup masuk akal. Kalian berdua memang suami istri, tapi kalian baru kenal selama 4 bulan. Sedangkan, Junia sudah lebih dari 10 tahun mengenal Olivia. Jadi, dia pasti lebih mengenal Olivia daripada kamu. Sekarang kamu biarkan saja dia kembali ke rumah kakaknya dan biarkan dia menenangkan diri dulu. Dia pasti akan menceritakan semuanya kepada kakaknya dan Junia. Mereka berdua pasti akan mencoba membujuk Olivia biar nggak berpisah darimu. Benar kan, Junia?" Junia langsung bergumam di dalam hatinya, "Aku nggak akan membujuknya untuk berdamai sama Stefan. Aku cuma akan mendukung semua keputusan Olive. Ini adalah peristiwa besar bagi Olivia. Junia tidak ingin ikut campur. Dia akan membiarkan Olivia memutuskan semuanya dengan kepala dingin. Reiki, aku tahu kalau apa yang aku lakukan ini nggak baik untuk hubungan kami. Tapi aku nggak bisa membiarkannya pergi. Aku juga tahu kalau aku belum lama mengenalnya, tapi aku suaminya. Jadi, aku tahu gimana temperamennya," ujar Stefan masih berusaha menolak nasihat Reiki. "Aku sangat yakin, kalau sampai aku membiarkan dia pergi, dia pasti akan langsung ninggalin aku dan mengepak semua barangnya. Dia pasti akan pergi dari kota Mambera. Dia akan pergi ke tempat yang aku juga nggak tahu di mana. Kakak dan teman-temannya juga pasti akan membantunya. Aku sangat yakin itu," tambah Stefan. "Stefan, aku rasa kamu juga harus menenangkan diri. Kamu jangan terus-menerus berpikir kalau Olivia akan ninggalin kamu. Lebih baik kamu tenang dulu dan pikirkan apa yang harus kamu lakukan untuk membuat Olivia tenang. Kalau sudah begitu, dia pasti bisa mempercayaimu lagi," jelas Reiki. Namun, Stefan justru semakin kesal lalu berkata, "Aku nggak bisa tenang. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan agar Olivia tenang. Entah kenapa, Olivia semakin lama justru semakin marah sama aku. Bahkan aku sampai harus membuatnya pingsan biar dia bisa sedikit lebih tenang." Reiki benar-benar terkejut dengan perkataan Stefan. Pengendalian emosi Stefan saat ini benar-benar menguah pemahaman Reiki mengenai Stefan. Cerita bersambung.